Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Baik, kembali pemirsa di Dokter Kita TVRI Bengkulu bersama Kita Sehat tentunya, dan masih membahas tentang hipertensi bersama dengan Dokter Putri Santri dan juga Dokter Wendy. Nah, kalau gitu lanjut aja, kita mau dengerin lagi untuk penjelasan tentang hipertensi. Tadi perbedaan mengenai hipertensi sistolik sama diastolik ya. Boleh silakan. Oke. Tadi kita membahas sedikit ya tentang hipertensi sistolik dan hipertensi diastolik. Sebenarnya kalau faktor risikonya, penyebabnya itu sama aja. Cuman memang kalau secara angka kejadian, hipertensi diastolik ini lebih sering terjadi pada usia yang muda sama pertengahan. Kalau sistolik dia biasanya terkena pada usia lansia. Tapi kalau untuk penyebabnya, faktor risikonya itu sama aja ya, gaya hidup, merokok, alkohol. Nah, itu yang salah satu menjadi faktor risiko dari hipertensi ini. Ya. Jadi perlu dipahami yang tadi ya, bahwa jantung kita itu punya proses memompa dan beristirahat, memompa dan beristirahat. Itu terus ya, karena dia punya otot sendiri yang memang kerjanya itu nggak kita atur. Kalau tangan kan kita yang bisa ngatur, mau angkat tangan kita angkat. Kalau jantung kita nggak bisa dikte dia untuk berdetak gitu, memompa, enggak, dia punya sistemnya sendiri yang otomatis ya, langsung hilang gitu, enggak ya, beda sama otot yang kayak di tangan dan di kaki. Jadi memang dia punya sistem memompa dan beristirahat. Nah, keadaan ketika memompa dia harusnya tekanan darahnya yang lebih tinggi daripada ketika dia istirahat. Tapi kalau dia hipertensinya diastolik ya, berarti ketika dia istirahat itu dia nggak sepenuhnya istirahat, dia mompa lagi gitu, baru sampai di 110 udah mompa lagi, makanya dia lebih tinggi dibandingkan yang normalnya begitu ya. Oke, mungkin kita lanjut dulu ke dampaknya ya, dampak dari hipertensi ini. Dia bisa menyebabkan stroke, salah satunya tadi ya dijelaskan karena pecahnya pembuluh darah di otak. Kalau misalnya tiba-tiba, kan pembuluh darah tadi udah dijelasin ya, pembuluh darahnya itu banyak beredar dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kalau pembuluh darah yang pecah itu dia di tempat yang lain, apakah bisa dok? Bisa. Salah satu contohnya di pembuluh darah yang ada di retina mata. Jadi ada namanya retinopati hipertensi. Dia penyakit pada bagian mata dikarenakan hipertensi juga. Sistemnya seperti yang stroke tadi, tekanan darah terlalu tinggi, jantung terlalu tinggi, kencang memompanya, akhirnya balon, dan tanda kutip balon ya, atau pembuluh darah yang ada di mata, yang ada di retina itu pecah, akhirnya menyebabkan retinopati. Kemudian kalau dia di ginjal, dok, bisa nggak? Ya bisa juga, karena kan semua organ kita itu kan dialirkan oleh pembuluh darah. Kalau di organnya perifer atau ujung atau kecil, pembuluh darahnya kan akan mengikut ya ukurannya. Kecil, pompanya terlalu kencang, ternyata pecah dia di pembuluh darah bagian ginjal, bisa juga ginjalnya akhirnya kekurangan aliran darah, akhirnya fungsinya juga berkurang begitu. Ada lagi penyebab yang paling sering, yaitu penyebab ketika pembuluh darah kita itu banyak plaknya, plak dari kolesterol ya, plak kolesterol itu kan dia dari minyak, sedangkan isi pembuluh darah kita itu kan air, artinya kan dia nggak bersahabat. Kalau makin banyak plaknya, kayak pipa tadi, kalau dia makin banyak plaknya, akhirnya kan aliran airnya nggak lancar begitu. Itu juga kalau alirannya nggak lancar, tubuh kita itu akan bereaksi, kok nggak lancar ya, akhirnya jantungnya mompa lagi, lebih kencang lagi, naik lagi tekanan darahnya begitu ya. Itulah yang disebabkan juga dengan seperti penyakit jantung koroner ini gitu. Nah, kemudian sering kan kalau misalnya pasien datang, dok, saya tuh sakit kepala gitu, saya sakit kepala, tengkuknya sakit rasanya gitu, cuman kayaknya ini salah bantal dok, kayak gitu. Enggak semua ya mungkin bisa jadi gitu kan, tidurnya posisinya salah, itu bisa jadi. Tetapi kalau untuk pasien-pasien biasanya datang ke puskes atau ke klinik, itu kita bisa langsung cek tensinya dulu. Kenapa? Karena ini bisa jadi silent killer juga, dia nggak pernah dicek, tiba-tiba langsung melonjak tekanan darahnya, tiba-tiba dicek 160, tiba-tiba dicek 150, itu banyak kejadiannya ya. Salah satu dari manifestasi atau gejala dari hipertensi ini yaitu sakit kepala
sakit kepala, sakit kepala yang biasanya dirasakan pada pagi hari dan biasanya dirasakan di bagian belakang kepala gitu. Ini biasanya tuh tertumpang tindih dengan penyakit kolesterol juga. Jadi biasa dicek selain tekanan darah itu juga kolesterol. Terus gejala yang kedua apa? Pusing, kemudian pingsan. Ya, kalau berdiri tiba-tiba rasanya kok pusing dok. Nah itu boleh dicek juga ya tekanan darahnya, apakah tekanan darahnya mungkin tinggi atau enggak gitu. Yang ketiga perubahan penglihatan kabur, berkunang-kunang, tadi seperti yang saya bilang. Kemudian ada perdarahan hidung. Ini balik lagi ke mekanismenya tadi. Kalau jantungnya mompanya kencang, tiba-tiba dia pecah di pembuluh darah hidung, akhirnya dia perdarahan hidung gitu. Dia bisa saja pecah dimanapun itu bisa saja karena tekanan darah yang terlalu tinggi, memompanya terlalu tinggi begitu. Oke, nah sebenarnya ini ya yang saya jelaskan tadi, kenapa bisa seseorang itu mengalami hipertensi. Dia ada 3 ya, secara kategori dia ada 3 patofisiologinya. Yang pertama perubahan anatomi dan fisiologi dari pembuluh darah itu sendiri. Tadi yang kita ibaratkan pembuluh darah itu seperti pipa. Kalau dia pipanya bagus ya, daya dia untuk membesar dan mengecil itu bagus, nggak ada sumbatan, nggak ada plak, ya aliran darahnya juga akan bagus, aliran airnya juga akan bagus. Tapi kalau pipa udah lama, banyak lemaknya, banyak plaknya, akhirnya kan aliran darahnya itu nggak lancar. Kalau aliran darahnya nggak lancar, jantung kita ini dalam tanda kutip berpikir untuk gimana caranya aliran darahnya lancar gitu. Ya udah saya tambah dulu nih tekanan darahnya, saya pompa lagi nih kata si jantung. Jadi kerannya kita buka lagi, terbuka misalnya dipompa dengan kencang, akhirnya dia meningkatlah tekanan darahnya. Tetapi kan ketika dia itu selalu dipompa dengan kencang, artinya kan dia selalu berdilatasi ya, pembuluh darah itu selalu melebar, terlalu melebar. Akhirnya pada suatu hari, pada suatu saat dia udah kehilangan daya untuk dia membesar dan mengecil. Akhirnya pembuluh darahnya menjadi kaku, bagian dalamnya menjadi rusak, pipanya dalam tanda kutip pipa menjadi rusak. Akhirnya aliran darahnya juga terganggu gitu. Ini yang mekanisme yang pertama, terjadinya penyempitan dan penurunan dari densitas pembuluh darah gitu. Yang kedua ini sistem hormonal ya, sistem renin-angiotensin. Jadi intinya sistem renin-angiotensin ini dia yang mengatur volume darah, tekanan darah. Nah itu dia yang ngatur. Contoh misalnya kita lagi dehidrasi atau kekurangan air ya. Contohnya kita kurang air atau kita suka makan makanan yang asin nih. Makan makanan yang asin itu kan dia mengandung garam ya. Garam itu kan dia menyerap air. Sifatnya menyerap air. Nah, kalau misalnya kita itu kekurangan cairan di dalam tubuh kita itu berpikir lagi gimana caranya kita menghemat cairannya. Oh, ini kurang cairan nih, misalnya Bang Fahmi dia nih kurang minum atau ada perdarahan nih. Aliran di dalam tubuhnya itu kurang. Akhirnya si ginjal tadi dia akan mengeluarkan hormon namanya renin. Itu yang akan mengatur. Pokoknya kita harus hemat-hemat air kita. Kita harus hemat-hemat aliran air kita supaya nggak banyak terbuang. Tetapi efeknya ternyata akan ada yang negatif ternyata. Kenapa? Akhirnya jantung tadi berpikir juga, oh ini kok kurang ya airnya. Jadinya dia pompa lagi si jantungnya untuk mengalirkan air tadi. Jadi dia bolak-balik gitu. Tubuh merasa kurang cairan, jantung yang memompa lagi dengan kencang. Tubuh kebanyakan air juga, jantungnya juga akan bekerja dengan keras. Begitu. Intinya ini sistem hormonal. Yang ketiga, sistem saraf simpatis. Nah, sistem saraf simpatis ini dia juga mengatur tekanan darah dan juga nadi. Jadi, itulah kenapa biasanya kalau tekanan darahnya tinggi, juga nadinya juga deg-degan gitu. Nah, jantungnya berdetak dengan lebih cepat karena ada hormon yang dikeluarkan. Jadi, intinya sistem ini adalah sistem yang mendasari kenapa seseorang itu bisa terjadi darah tinggi. Sebenarnya awal mulanya itu kenapa? Karena ada faktor risiko yang kita punya, faktor risiko yang dimiliki oleh orang-orang yang hipertensi. Apa aja itu faktor risikonya? Ada 2 kategori, ada yang dapat dikendalikan, ada yang tidak dapat dikendalikan. Yang dapat dikendalikan, 1 merokok, ya. Yang kedua konsumsi alkohol. Kenapa? Tubuh kita itu kalau dia
apa yang kita asup itu bagus, ya dia akan bagus gitu. Tapi kalau yang kita konsumsi itu zat kimia, ya zat kimia terus bahan-bahan yang berbahaya, itu dia juga akan berefek nih pada tubuh kita. Contohnya saja nih rokok dan alkohol, yang dia punya banyak zat kimia yang bisa meningkatkan tekanan darah kita. Kenapa? Dia mengandung zat oksidatif yang bisa menghancurkan atau memperburuk keadaan pembuluh darah kita tadi. Dia juga bisa mengandung kandungan yang bisa menimbulkan plak-plak di dalam pembuluh darah kita. Kalau plak-plak di dalam pembuluh darah kita banyak, akhirnya tadi aliran darahnya juga nggak lancar. Itu ya, merokok, alkohol, aktivitas fisik kita juga kurang, kemudian garamnya juga banyak yang kita konsumsi, yang asin-asin, terus juga ada stres ya. Tapi ada juga nih faktor yang nggak bisa dikendalikan, yaitu usia. Jadi semakin bertambahnya umur, metabolisme kita juga semakin melambat. Kemudian secara genetik mungkin orang tua kita punya darah tinggi, jenis kelamin ya biasanya laki-laki ya, laki-laki itu lebih banyak secara kasus untuk mengalami hipertensi. Sebenarnya ini terkait juga dengan kebiasaan atau pola hidup yang banyak dilakukan oleh laki-laki nih, merokok, alkohol gitu ya, dan ras. Cuma ini faktor risiko ya. Faktor risiko itu artinya tidak pasti terjadi. Dia cuma sebagai faktor baik. risiko. Berarti kalau merokok bisa nggak sih dimasukin yang faktor yang tidak bisa dikendalikan, Dok? Nggak bisa ya. Nggak Itu bisa ya? dikendalikan. Itu bisa kita bisa bilang sama pasiennya, mungkin nggak langsung berhenti karena akan sulit ya. Saya mengerti ya. Mungkin sulit untuk langsung berhenti. Tapi kan bisa saja berkurang per hari, kurangin. Kalau biasanya sebungkus, setengah bungkus, kemudian kurangi berapa batang sampai akhirnya nggak lagi merokok. Oke, nah sebelum lanjut mungkin kita mau tanya dulu Dok tentang hipertensi nih ya kan. Kalau hipertensi nih biasanya kan kalau udah cek hipertensinya ada yang kira-kira itu sampai 180, Iya betul. 200 gitu. Betul. Nah itu tapi kelihatannya orangnya masih normal aja gitu Dok. Nah itu karena terbiasa atau seperti apa nih? Enggak ya, kalau misalnya dia tekanan darahnya sudah di atas 180, walaupun pasiennya itu seperti santai-santai aja, itu tetap ya, kita tetap ada tata laksana untuk menurunkan tekanan darahnya itu harus sesuai dengan algoritmanya. Cuman kita juga harus lihat nih kondisi pasiennya, siapa tahu kita menensi pasiennya itu ketika dia baru udah lari capek-capek terus kita langsung tensi sampai ke klinik atau sampai ke puskesmas kita langsung tensi, ya itu juga akan berpengaruh ya. Jadi baiknya pasiennya itu ya duduk dulu, tenang dulu, baru kita tensi. Atau kalau memang kita tidak yakin dengan alat yang kita pakai, kita bisa ulang lagi, istirahatkan dulu 15-30 menit. Terus kita bisa tensi ulang si pasiennya gitu. Oh gitu. Jadi walaupun mereka terlihat tenang dan juga terlihat baik-baik saja, tapi tensinya itu nyampe 200 gitu dan dia udah minum konsumsi obat hipertensi gitu, Dok. Nah, untuk penurunan hipertensi ini sendiri itu lama nggak atau ada rentang waktunya nggak sih, Dok? Nah, iya, kalau dia di atas 180 mungkin nanti dibahas sama Dokter Wenti ya untuk tata laksananya yang dikategorikan krisis hipertensi tadi. Krisis hipertensi ini dia beda nih dengan hipertensi biasa. Kalau hipertensi grade 1, 2 kita pakai obat. Nanti ada algoritmanya. Obat 1 kalau nggak mempan juga kita naikin dosisnya. Kita kombinasikan obatnya. Kalau nggak juga, nanti dia akan ada obat lain yang bisa dimasukkan nggak cuma lewat oral aja, tapi juga disuntikkan. Gitu. Oke gitu. Nah tadi kan ada juga yang dokter bilang bahwa ada yang stroke segala macam. Nah kalau udah nyampe stroke ini berarti hipertensinya udah lebih dari 180 atau 200 gitu? Iya, tergantung ya. Ada juga pasien-pasien yang mungkin sudah dari tekanan darahnya masih 160 tapi sudah ada gejala stroke. Oh, berarti nggak mesti 180 ya, Dok ya? Mesti. Oh, gitu. Berarti ada penyebab lainnya juga untuk stroke itu sendiri gitu ya? Ya, penyebabnya ada ya, tadi ada yang stroke non hemoragik, ada yang stroke hemoragik. Kalau yang hipertensi kaitannya itu dengan stroke hemoragik karena ada perdarahan di bagian otak karena jantungnya terlalu memompa dengan tekanan yang sangat tinggi. Oke, itu tadi ya. Jadi kalau untuk perjalanan penyakitnya, gejalanya ini tadi ya faktor risikonya kurang lebih seperti itu. Jadi untuk masyarakat di rumah kalau bisa faktor yang dikendalikan, bukan kalau bisa, harus ya, faktor yang dikendalikan itu harus bisa dikendalikan. Harus bisa melakukan aktivitas fisik yang cukup, hindari stres, kurangi konsumsi garam dan lemak, jangan merokok dan hindari alkohol. Untuk yang tidak dapat dikendalikan, ya
ya kita mengontrol yang kita bisa kendalikan saja. Oke, nah usia nih dok, kalau usia ya kan, usia yang bisa terkena hipertensi itu dari usia rentang berapa nih? Ada dari anak-anak sudah ada juga yang mengalami hipertensi, tapi nanti mungkin ada penyakit lainnya juga ya, penyakit lainnya juga yang menyertainya. Kalau untuk usia remaja ada juga yang mengalami hipertensi, tidak mesti harus usia tua atau usia di atas 40 tahunan, itu nggak mesti. Karena sekarang trennya sudah bergeser ya, ini sudah bukan lagi penyakit yang cuman untuk orang tua aja, tapi anak-anak juga sudah ada. Oke, baik. Makasih dokter. Nanti kita akan lanjutkan kembali. Pemirsa, kita akan mau jadikan terlebih dahulu. Tetap bersama kami di Dokter Kita TVRI Bengkulu bersama Kita Sehat.